Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Pian Erino. Di kesempatan kali ini saya nak sharing atau kita berkongsi sedikit tip dan cara bagaimana kita nak repair atau memperbaiki basing tab ataupun wastafel stop run wastafel ya, tab wastafel ataupun basing tab. Nah, ini berbentuk seperti ini yang biasanya seperti ini. Ini ada satu mangkok wastafel atau basin. Nah, ini berbahan di luar ada lapisan krom, tapi ini berbahan PVC ya, plastik. Ini harganya agak murah sedikit. Oke, bagaimana kalau kita melihat air itu menitis terus? Bila kita ada tutup rapat, air masih menitis. Ya, di dalam itu pasti ada satu masalah atau kerusakan. Ada dua jenis atau dua hal yang menyebabkan air itu menitis terus bila kita ada tutup. Yang pertama adalah getah atau rubber di dalam basing tab ini dah haus ataupun hancur. Kemudian ada satu lagi getah itu tersangkut pasir ataupun batu ataupun barang yang menghalang getah itu merapat ke bagian penutupan. Jadi bagaimana cara membuka atau repair bila kita melihat ada menitis water tap ini, karena kita boleh buat sendiri. Untuk caranya langsung saja kita mulai. Oke, di sini saya sediakan alat sispana, kemudian saya juga ada test pen. Ini screwdriver bunga atau Philip, kemudian satu pelaya untuk menahan, dan barang ini water tap ataupun stop run wastafel. Nah, untuk membuka bagian ini ada kerusakan tuh bagian di dalam sini ya. Jadi bila kita tutup tapi air menitis, pasti di sini ada satu masalah. Nah, bagaimana cara membuka? Pertama-tama kita lihat ini pasti menutup ya. Kalau kita tidak pernah membuka pasti bingung dari mana kita akan membuka benda ini. Apakah kita akan mencabut atau memusing terus atau memutar terus, pasti ada nanti ada kerusakan dan sebagainya. Jadi caranya seperti ini. Kita ambil test pen ataupun alat yang sedikit tajam, pisau pun boleh ataupun test pen. Kalau tidak ada test pen kita gunakan pisau. Nah, kemudian kita cari di bagian tepi ini ya, bagian tepi ini pasti ada satu lubang kecil. Nah, di sini kita cek di bagian ini. Nah, di sini ada satu bagian lubang kecil ya, ini bagian ini. Kemudian nanti kita akan congkel. Kita boleh gunakan pisau ataupun test pen seperti saya. Oke, kita coba congkel ini. Kita masukkan sedikit. Ini biasanya ada yang keras, ada yang ini sudah terbuka. Kita congkel saja. Nah, di sini ada satu lagi pengikat. Jadi penutup itu hanya melekat atau menempel atau mengunci di bagian sini saja. Kemudian ada satu lagi screw di bagian sini. Kita boleh gunakan test pen, tapi untuk test pen kalau boleh jangan ya, kalau terlalu kuat atau ketat akan merusakkan test pen kita. Jadi kita gunakan screwdriver bunga ataupun Philip. Kita buka di bagian screw ini ya, kita buka ya, kita pusing ke kiri saja. Oke, kita buka sampai skru terkeluar. Tapi ini skru harus disimpan dengan betul ya, karena ini sepepa ini satu saja. Agak susah mencari sepepa ini. Jadi kita simpan dengan baik, jangan hilang, jangan jatuh. Oke, kita letakkan di sini. Oke, selepas skru kita sudah buka ataupun penutup pertama kita sudah buka, kemudian skru pengikatnya kita sudah buka, kita tinggal mencabut bagian ini. Nah, kadang-kadang ini ketat, kadang-kadang senang. Nah, di sini ada satu internal fitting. Ini berbentuk bahan PVC ya. Jadi tadi saya sudah bilang ini krom, lapisan krom, kemudian di bagian dalam adalah PVC. Kemudian kita akan buka bagian ini ya. Kita buka bagian ini. Kita gunakan alat sispana yang
series panas saja, kemudian kita tahan seperti ini. Kadang-kadang keras, kadang-kadang senang. Jadi kalau sudah pernah dibuka mungkin senang ya, tapi kalau belum pernah kadang-kadang keras. Tapi untuk bahan BBC agak mudah sedikit, tapi juga harus berhati-hati ya. Kadang-kadang BBC ini kalau sudah lama dia reput ataupun hancur, jadi kita harus berhati-hati. Kita coba saja, kita buka housing ke kiri. Oke, kemudian kita sudah longgar ya, kita buka saja seperti ini dan kita keluarkan. Nah di sini oke, untuk biasanya kalau bocor tuh bagian di sini ya, ini adalah satu getah atau rubber ya. Di sini bagian sini kemungkinan tidak rata, kemungkinan ada tersangkut batu ataupun pasir di bagian tepi ini. Ini kalau sudah lama dia kita sehari-hari menekan, dia akan membentuk seperti lapisan longkang, berbentuk seperti ini. Tapi kalau yang baru dia rata ya. Kemudian ini kita boleh menukar. Kalau ada spare part dia kita boleh tukar berbentuk seperti ini saja. Ini ada satu lubang. Di sini ada satu pin pengunci agar dia tidak lari ke kanan ke kiri ataupun tidak terlepas. Nah caranya seperti ini. Biasanya kalau baru ini agak ketat ya, ini agak longgar sedikit. Jadi biasanya kalau air itu menitis, biasanya pasir, batu itu menempel di sini atau kotoran itu menempel di sini. Jadi dia tidak bisa menutup rapat, terganjal oleh batu dan pasir. Jadi kita harus bersihkan atau kita tukar yang baru. Kalau kita ada spare part, kita boleh cari di kedai hardware ataupun kedai pipe yang khusus untuk barang-barang piping ataupun barang-barang pipa. Nah ini kita boleh bersihkan di bagian sini kalau tersangkut, kemudian kita coba pasang kembali ataupun kita tukar lagi bagus. Jadi seperti ini bentuknya, seperti ini. Ini biasanya kita congkel kalau lama agak susah, jadi kita gunakan test pen untuk mencongkel di bagian sini ya. Bagian sini biasanya kalau saya tuh nyongkel bagian sini atau kita congkel yang tengah ini. Nah seperti ini, jangan congkel yang di bagian sini untuk koyak ya, nanti dia akan bocor. Jadi ini boleh ditukar ataupun kita bersihkan saja, kemudian kita pasang balik dan kita kembali pasang. Jadi biasanya pasir itu melekat di sini ataupun kotoran itu melekat di sini, jadi tidak bisa menutup air. Nah kita akan pasang kembali, caranya seperti tadi ya. Kita masukkan saja, kemudian kita putar ke kanan, kemudian kita ketatkan, kita kencangkan dan kita masukkan kembali. Kita harus mengikut ini ya, bagian gear ini ya, gear ini kita harus ikut di sini juga seperti gear. Jadi kita pastikan dia melekat, masuk dengan betul. Nah kemudian kita goyang, dia tidak berpusing, dia sudah rapat ke sini. Kemudian baru kita ikat skru. Nah kembali ikat skru, kita gunakan screwdriver saja ya, atau obeng, karena kalau kita gunakan test pen tuh sayang, nanti test pen tuh cepat rusak. Oke seperti ini, kita ketatkan saja, jangan terlalu ketat, sedang saja. Kemudian kita masukkan penutup. Nah penutup ini kita masukkan saja, kita cari posisi yang pas. Oke, kita tekan saja, biasanya dia akan berbunyi klik seperti itu. Nah ini sudah rata ya. Oke sudah rata, jadi kita tinggal tes. Kita masukkan air atau kita pasang, atau sebelum kita pasang kita masukkan air menggunakan flexible hose untuk testing sebelum kita pemasangan, atau kita terus pasang sekali kemudian kita tes. Kita akan lihat apakah air itu menitis kembali atau tidak. Oke, kiranya cukup sekian tutorial ataupun sedikit tip dan cara membuka internal fitting ataupun spare part di wastafel tab ataupun di water tap ataupun basing tap. Oke, semoga ini video ini bisa bermanfaat, bisa membantu bagi sesiapa saja atau
yang ingin meripih ataupun mengganti ataupun memperbaiki kerusakan di bagian basing tab seperti ini. Oke, kita akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di next video.